Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ramdan Muhaimin selaku dosen pengampu mata kuliah Jiwa Kewirausahaan 2, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya bersama teman-teman saya, ada Fabiano, ada Keisha, ada Raffi, dan ada Denisa. Boleh di next slide? Nah, di sini di sini kami akan menjelaskan table of content yang bisnis plan kita bikin, yaitu pertama dari welcome message about us dan why choose us, our service dan our testimony dan bisnis modal canvas. Next slide. Di sini ada welcoming message dari bisnis plan kita, yaitu selamat datang di JJS. Boleh di next slide lagi? Nah, jadi JJS ini adalah bisnis plan dari sebuah ide usaha yang saya dan tim saya kembangkan, yaitu sebuah jasa perencanaan acara yang kami cari, yaitu dengan nama JJS Event Planner. Boleh di next slide dulu? Nah, JJS itu apa sih? Nah, JJS ini adalah singkatan dari Jalan Jakarta Santai. Nama ini kami pilih bukan asal-asalan, tapi karena langsung mencerminkan inti dari tayang dan nilai-nilai yang ingin kami bawa setiap perjalanan. Kata pertama-tamanya itu ada Jalan Jakarta, menunjukkan fokus utama kami. Menjelajahi berbagai sisi kota Jakarta, mulai dari yang sudah dikenal banyak orang, sampai tempat-tempat tersembunyi atau hidden gem yang gak kalah menarik pastinya. Lalu yang terakhir ada kata santai. Nah, santai ini jadi kunci dari semuanya karena di tengah padatnya kota, kami ingin menghadirkan cara baru untuk menikmati Jakarta. Tanpa terburu-buru, tanpa stres, tanpa macet, tapi tetap seru dan menyenangkan. Jadi nama JJS bukan cuma label, tapi sebuah filosofi perjalanan bahwa setiap eksplorasi itu harus bisa dinikmati, dibagikan, diingat dengan rasa senang. Next slide. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa harus pilih JJS. Nah, yang pertama, karena kami menawarkan tur Jakarta yang praktis dan aman. Semua sudah kami siapkan dari rute, transportasi, sampai tempat-tempat yang seru, yang bisa kamu nikmati tanpa ribet. Yang kedua, itinerary-nya fleksibel dan personal. Artinya, kamu bisa sesuaikan tur sesuai minat kamu. Mau eksplor kuliner, sejarah, seni, ataupun hidden gems, semuanya bisa diatur. Nah, kami juga punya guide muda yang informatif dan juga seru, yang siap memandu kamu dengan gaya yang fun, tapi tetap edukatif. Soal harga, nggak usah khawatir. Paket dari JJS itu terjangkau dan juga transparan, tanpa biaya tersembunyi. Jadi kamu bisa liburan dengan tenang. Dan yang paling penting, JJS berkomitmen menghadirkan wisata ramah lingkungan. Kami dukung penggunaan transportasi umum seperti MRT dan Transjakarta, serta mendorong tur yang minim jejak karbon. Nah, selanjutnya ini dia layanan yang ditawarkan JJS buat kamu yang mau eksplor Jakarta dengan cara yang beda. Yang pertama, kita punya layanan spot foto. Cocok banget buat kamu yang suka hunting foto, estetik, dan memorable. Ada ikon kota seperti Monas dan Kota Tua, yang kaya sejarah dan selalu menjadi primadona turis. Mau suasana yang lebih modern, kita juga ajak kamu ke GBK, ruang terbuka hijau sekaligus landmark olahraga Jakarta yang Instagramable banget. Dan jangan lupa godok atau pecinaan, tempat penuh warna dan budaya yang bikin hasil jepretanmu makin unik dan otentik. Selanjutnya, kita juga fokus pada pengalaman bertransportasi lewat layanan Transum alias tur menggunakan transportasi umum. Bareng JJS, kamu bisa keliling Jakarta naik Transjakarta, MRT, dan LRT. Selain hemat dan ramah lingkungan, rute ini juga dirancang supaya kamu bisa menikmati perjalanan sambil mengenal wajah Jakarta dan dari sisi yang lebih lokal dan realistis. Next slide. Baik, selanjutnya merupakan contoh itinerary yang biasa kami lakukan.
Dan perlu diingat, seperti yang tadi teman-teman saya juga udah sampaikan, bahwa itinerary ini bisa disesuaikan dengan tema tur sejarah, kuliner, healing, spot hidden gem, fancy, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian bisa menyesuaikan, JJS ini bisa menyesuaikan dengan tema tur yang kalian inginkan. Next slide. Berikut adalah beberapa testimoni dari para customer yang sudah menggunakan jasa kami. Kami sudah mendapatkan banyak sekali respon positif yang tentunya bisa mendorong kami, respon positif maupun negatif yang bisa mendorong kami untuk lebih berkembang dan membuat JS terkenal di kalangan tidak hanya Jabodetabek tapi juga di luar Pulau Jawa. Kemudian selanjutnya adalah bisnis model Canvas yang telah kami buat, di mana kami membuat value proposition. Yang pertama itu ada Gains Creator. Di dalam Gains Creator ini ada beberapa poin yang kami ambil. Yang pertama adalah pengalaman City to Jakarta yang praktis dan bermakna. Yang kedua ada custom trip sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah pemandu wisata yang ramah dan informatif. Kemudian produk dan service yang kami tawarkan yang pertama ada perancangan itinerary custom trip sesuai dengan keinginan klien. Yang kedua ada paket city tour berbasis transportasi umum yang mungkin klien kami belum pernah coba sebelumnya. Dan yang ketiga ada rekomendasi spot wisata Jakarta yang sudah terkenal maupun yang belum terkenal. Kemudian yang ketiga adalah Relievers, di mana Pen Relievers yang pertama adalah penyusunan itinerary yang praktis dan personalisasi. Yang kedua, menghadirkan pengalaman wisata yang tidak monoton, tetapi juga seru dan berkesan. Dan yang terakhir, memberikan pendampingan dalam penggunaan transportasi umum, karena dikhawatirkan customer kami belum pernah menggunakan atau menikmati transportasi umum di Jakarta sebelumnya. Kemudian customer profile yang customer kami terima itu yang pertama itu customer jobs kami adalah ingin merencanakan aktivitas santai, wisata atau perjalanan di Jakarta secara praktis. Yang kedua, ingin merasakan pengalaman berwisata menggunakan transportasi umum di Jakarta. Yang ketiga, mencari city tour yang hemat biaya namun tetap menyenangkan dan aman. Dan yang terakhir, menginginkan itinerary jalan-jalan yang ramah lingkungan atau eco trip. Kemudian, Gens Customer Profile kami yang pertama ialah rancangan perjalanan yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, spot wisata pilihan khas Jakarta. Yang ketiga, ada guide ramah, informatif, dan fun. Yang keempat, ada harga paket sesuai dengan budget tanpa biaya tersembunyi, seperti yang sebelumnya disebutkan oleh teman-teman saya. Dan pains yang customer profile kami terima, yang customer profile kami biasa ajukan ialah kurang percaya diri naik angkutan umum di kota besar seperti Jakarta, dikarenakan masih ragu terhadap rute dan jadwal transportasi umum. Tenang saja karena itu sudah kami jawab di beberapa value proposition kami. Yang kedua, tidak tahu atau bingung menyusun rencana perjalanan yang efektif di Jakarta. Dan yang ketiga, takut aktivitas monoton, kurang menarik atau terkesan biasa saja. Dan yang terakhir, bingung mengatur waktu dan jarak antar destinasi Jakarta, khawatir macet, antrian, maupun cuaca. Next. Oke, baik. Selanjutnya ialah bisnis model Canvas, Lean Canvas. Kalau yang tadi teman saya itu tentang VPC, selanjutnya adalah Lean Canvas. Jadi di Lean Canvas ini, JJS memiliki 9 fokus yang penting untuk kita lihat. Yang pertama ialah key partners. Di dalam key partners ini ada beberapa poin juga. Yang pertama Dinas Pariwisata Jakarta, yang kedua penyedia layanan transportasi umum, MRT, LRT, atau Transjakarta. Selanjutnya UMKM kuliner atau lokal di destinasi wisata. Selanjutnya komunitas kampus, dan yang terakhir influencer lokal atau endorse dan kerjasama konten. Key partners ini dapat menjadikan perjalanan JJS nantinya lebih gampang juga dikarenakan kita berpartneran dengan beberapa mitra kayak gitu. Selanjutnya ada key activities. Key activities ini juga memiliki beberapa poin. Yang pertama riset lokasi dan rute transportasi umum. Selanjutnya menyusun itinerary. Ketiga promosi di media sosial. Yang keempat melayani konsultasi dan pemesanan trip. Selanjutnya koordinasi trip. Selanjutnya ada city tour day, dokumentasi dan evaluasi, dan form feedback.
Selanjutnya ada key resource. Key resource ini ada beberapa poin. Yang pertama, jumlah peserta trip per minggu, ada feedback rating atau guide itinerary kenyamanan. Selanjutnya ada tingkat repeat booking, dan yang terakhir ada traffic media sosial dan engagement. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure yang di paling bawah sebelah kiri, itu terdapat pengalaman lokal dan pengetahuan rute transportasi umum. Selanjutnya itinerary tematik fleksibel yang disusun langsung oleh orang Jakarta. Lalu ada tour guide mudah, fun, dan dekat dengan segmen target. Selanjutnya ada edukasi wisata ramah lingkungan dalam paket. Next ke value proposition. Jalan-jalan seru dan praktis keliling Jakarta naik transportasi umum tanpa bingung rute, tanpa takut nyasar. Selanjutnya ada custom trip plus itinerary fleksibel plus guide lokal yang ramah. Selanjutnya di sebelah kanannya ada customer relationship. Di sini ada 4 poin. Yang pertama respon cepat dan ramah. Selanjutnya aktif membagikan konten perjalanan, tips transportasi, dan rekomendasi kuliner. Selanjutnya ada membuka sesi Q&A dan polling tematik. Lalu ditutup dengan memberi promo atau diskon untuk repeat customer. Selanjutnya ada channels. Channels kita terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Instagram, TikTok, dan X atau video testimoni dan rute wisata. Selanjutnya ada WhatsApp dan Google Form untuk pemesanan. Dan yang terakhir komunitas jalan-jalan. Di sebelah kanan paling pojok ada customer segments. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama wisatawan domestik dari luar Jakarta. Selanjutnya mahasiswa atau anak muda yang ingin eksplorasi kota. Selanjutnya komunitas yang ingin short trip tematik. Dan tentunya orang yang belum pernah naik MRT, LRT, dan juga Transjakarta. Terakhir ialah revenue streams, paling pojok kiri bawah, paling pojok kanan bawah. Kita ada 4 poin. Yang pertama biaya paket per orang atau tergantung durasi dan rute. Dilanjut trip private atau rombongan dengan harga khusus. Dilanjut kerjasama brand lokal. Dan terakhir tips atau donasi dari peserta. Next slide. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami juga memiliki kontak person yang dapat dihubungi apabila ada klien kami yang ingin menghubungi kami. Boleh menghubungi Akbar ataupun Keisha, saya pribadi. Mungkin sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.